pendapat Mas Arif ini tentang isu yang sangat aktual sekarang tentang kebangkitan PKI. Ini bener ada atau enggak, Mas? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu cuma isu-isu bohong aja. Kan orang kan ketika lihat YouTube nih, satu kali lihat, terpercaya, masa iya PKI bangkit? Itu satu kali. Dua kali lihat, dilihat lagi, dipikirkan, bener nggak sih? Nah, mulai bimbang tuh, mulai bimbang. 3 kali lihat, oh kayaknya betul nih PKI bangkit. Itu kan harapan mereka seperti itu. Ketika melihat mereka sedang berbicara menerangkan tentang kebangkitan PKI, ada 1-2 orang yang terganggu pikirannya, ada 1-2 orang penonton yang terganggu imajinasinya, psikologinya, hingga pada akhirnya lari ke masa lalu. Lihat lagi sejarah bagaimana kekejaman PKI terhadap ulama, bagaimana kekejaman PKI terhadap umat Islam. Langsunglah dia percaya, bener, ini bahaya kalau PKI bangkit, umat Islam menjadi sasarannya. Mereka yang tidak punya jasa terhadap perlawanan kepada PKI sekarang paling khusyuk meneriakan tentang PKI, dan bahkan organisasi yang mempunyai jasa melawan PKI dituduh PKI. Betapa bangsat dan bajingan kan orang-orang itu, pembohong besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar jalur. Oke sahabat-sahabat semua, jadi isu PKI ini memang satu isu yang hari ini masih ramai dibincangkan di media sosial. Di satu sisi saya tidak ingin terlalu serius menanggapi tentang isu ini. Di sisi lain, saya takut masyarakat yang tidak menggunakan verifikasi akal untuk menangkap informasi, lantas langsung percaya begitu saja tanpa meng-cross check di lapangan bagaimana faktanya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya kira harus lebih banyak tokoh masyarakat, tokoh publik yang membicarakan tentang isu PKI, berbentuk penolakan, berbentuk kemudian statement bahwa itu adalah hanya permainan saja, hanya sekedar sengaja untuk mengganggu psikologi masyarakat, agar ada tuduhan buruk kepada pemerintahan. Harus banyak, mau tokoh agama, mau tokoh politik, supaya menjadi kemudian penyeimbang. Supaya menjadi penyeimbang. Kemudian masyarakat memilah dan memilih mana nih yang lebih rasional. Itu karena mau tidak mau, kebenaran jika tidak diucapkan, maka lambat laun akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan sebaliknya, jika kesalahan terus kemudian diucapkan, maka lambat laun akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Mereka yang selalu menggelontorkan isu PKI itu berharap ada 1-2 orang penontonnya yang percaya terhadap isu itu. Itu berharap, harapannya ada 1-2 orang yang percaya. Dan memang faktanya lumayan sukses saya kira. Banyak simpatisan yang dia itu kekeh, dalam artian benar-benar mantap bahwa seolah-olah benar PKI itu akan bangkit di hari ini. Framingnya sangat pintar.
Jika ada orang yang tidak percaya akan isu PKI, maka dia adalah PKI. Termasuk mungkin saya. Aneh kan? Saya masih sholat, saya tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan. Kok saya PKI? Aneh. Tidak ada di sekeliling rumah saya yang mengatakan saya PKI. Saya ngaji, saya sholat, saya berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Hanya di media sosial, hanya di YouTube, buzzer-buzzer yang komentar bahwa saya adalah antek PKI. Kan gitu. Itu permainan dunia maya, bukan dunia nyata. Fakta di lapangan, ya bagaimana kehidupan Anda dengan masyarakat. Maka ini harus dipahami di sini. Jadi jangan terlalu kemudian kita percaya terhadap dunia maya. Kemarin saya sudah ungkapkan itu. Tempat memanipulasi apapun di sini. Bahaya jika kita terlalu percaya. Balik lagi. Maka saya akan mengunggah lagi. Mari kita dengarkan sama-sama. Kemudian kita kupas kerasionalannya. Mari kita lihat sama-sama ya. Ketika Ari Puyono ditanya tentang isu PKI yang sedang merembak hari ini. Lucu memang beliau. Kali ini saya akan membahas tentang isu yang sangat aktual, yaitu kebangkitan PKI. Dan Anda bersama kami di kanal Anak Bangsa atau Menyuara Kebenaran yang aktual dan terpercaya. Kali ini saya akan bertemu dengan sahabat saya, seorang tokoh Indonesia yang sangat fenomenal dan legendaris, Mas Arief Puyono. Selamat sore Mas Arief. Ya, Mas Adi. Ya, oke. Salam Covid, salam sehat. Salam Covid, salam sehat. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Mas Arief, saya minta pendapat Mas Arief tentang isu yang sangat aktual sekarang tentang kebangkitan PKI. Ini benar ada atau enggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu cuma isu-isu bohong aja. Isu bohong katanya. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Ya kan? Seperti itu kan aneh, munculnya itu cuma di eranya Pak Jokowi aja. Dulu sebelumnya belum ada ya? Era SBY nggak ada, era Mega nggak ada, ya kan? Ini kan aneh. Coba betul nggak sih? Coba kalian-kalian yang merasakan di era SBY, era Ibu Mega, isu PKI itu tidak ada. Kenapa hari ini kemudian menjadi seolah-olah kita kadang-kadang akal kita jadi hilang menanggapi orang-orang macam mereka-mereka yang selalu melemparkan isu yang tidak produktif dan tidak mendidik, saya kira. Ya, lanjut kita tonton lagi. Pertanyaan saya, sekarang siapa yang orang-orang yang atau kelompok orang yang memunculkan itu? Yang pasti ini adalah kadul. Kadul ya. Yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengkacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI. Tapi kebangkitan PKI tidak ada sebelumnya? Tidak ada. Siapa yang PKI? Bisa dijamin tuh Mas? Sangat dijamin. Di mana nanti gerakan buruh lebih kencang disebut PKI gitu loh kan? Kacau kan? Nggak ada PKI. Keren banget nih. Oh, statement siapa ini? Kang Arief Puyono. Saya kira ketika dibubarkan HTI, satu gerakan ideologi yang mencoba mengganggu kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI, ini dia melebur kemana-mana. Ini berbahayanya. Ketika dulu dibubarkan HTI, ini sekarang melebur kemana-mana tuh dia. Berubah
mungkin kepada NU garis lurus, mungkin kepada gerakan-gerakan mereka-mereka yang tidak satu alur dengan jalur pemerintah. Kita tahu lah siapa mereka itu, melebur ke sana semuanya. Padahal itu adalah musuh sejati-jatinya, musuh ideologi ya maksudnya, bukan musuh kemanusiaan. Dan siapapun orang, apapun ideologinya yang akan mengancam kedaulatan NKRI dan kedaulatan Pancasila, maka itu adalah musuh kita semua. Mau itu PKI, mau itu HTI, itu musuh kita semua. PKI musuh kalau ada, HTI musuh sama, musuh ideologi negara, musuh ideologi warga negara. Karena mau mencoba mengacak-acak tatanan sosial yang sudah dibangun, tatanan pikiran publik yang sudah dibangun oleh orang tua kita dulu, yang sudah mengamini Pancasila dan NKRI. Dan gitu. Ini mudah-mudahan orang-orang yang ingin mengacaukan Republik ini segera bertaubat. Untuk apa? Mau apa Anda mencari apa mengacaukan di Republik ini? Ini makanya kita jangan terprovokasi oleh orang-orang yang selalu menggelontorkan isu PKI. Ini siapa orang-orang yang ngomong itu? Coba cek Anda. Siapa yang ngomong itu? Paling Haikal Hasan, paling Tengku Zulkarnain, paling siapa lagi? Alfian Tanjung. Orang-orang itu tokoh-tokoh yang tanda kutip serat akan kepentingan. Mereka-mereka yang mungkin hanya akan mengambil keuntungan dari orang-orang yang terprovokasi dengan orang-orang yang percaya terhadap isu yang mereka lemparkan. Masyarakat itu hanya menjadi satu tunggangan untuk melancarkan kepentingan saja. Jadi Anda jangan lantas percaya. Sok bayangkan ke saya nuduh PKI. Betapa gampang orang dituduh PKI coba. Buzzer-buzzer yang sudah menjadi akut kebenciannya kepada siapapun orang yang tidak percaya terhadap isu PKI, maka menuduhlah orang yang tidak percaya kepada isu PKI itu PKI. Itu kan buzzer fanatik. Mereka sudah benar-benar sukses mencuci otaknya. Ini berbahayanya di sini. Ini berbahaya. Kan orang kan ketika lihat YouTube nih, satu kali lihat, terpercaya, masa iya PKI bangkit? Itu satu kali. Dua kali lihat, dilihat lagi, dipikirkan, bener nggak sih? Nah, mulai bimbang tuh, mulai bimbang. 3 kali lihat, oh kayaknya betul nih PKI bangkit. Itu kan harapan mereka seperti itu. Ketika melihat mereka sedang berbicara menerangkan tentang kebangkitan PKI, ada 1-2 orang yang terganggu pikirannya, ada 1-2 orang penonton yang terganggu imajinasinya, psikologinya, hingga pada akhirnya lari ke masa lalu. Lihat lagi sejarah bagaimana kekejaman PKI terhadap ulama, bagaimana kekejaman PKI terhadap umat Islam. Langsunglah dia percaya, benar. Ini bahaya kalau PKI bangkit, umat Islam menjadi sasarannya, kan gitu. Padahal organisasi yang melawan terang-terangan, ada jasa perlawanan kepada PKI adalah Banser, tidak berbicara PKI, malah bahkan dituduh PKI oleh si Alfian Tanjung. Ini kan goblok dan bajingan sekali. Mereka yang tidak punya jasa terhadap perlawanan kepada PKI sekarang paling khusyuk meneriakan tentang PKI dan bahkan organisasi
yang mempunyai jasa melawan PKI dituduh PKI. Betapa bangsat dan bajingan kan orang-orang itu. Pembohong besar. Kan gitu. Kalau PKI bangkit, Banser sudah punya pengalaman untuk melawannya, untuk menaklukkannya, untuk menghancurkannya. Makanya kalem-kalem saja NU dan Banser ketika orang-orang ngomong PKI. Lagian PKI hanya isu saja yang digelontorkan untuk mengganggu kalian-kalian pikirannya, psikologinya. Ya, kita harus pahami permainan di medsos ini. Lanjut ya. Oke, baik sahabat Indonesia, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Mas Arief Opulyono. Oke, jadi kita bisa memastikan bahwa isu PKI itu tidak ada ya Mas ya? Tidak ada. Itu hanya rekayasa kelompok tertentu untuk melegitimate pemerintahannya Pak Jokowi. Oke, yang Mas Arief sarankan untuk Pak Jokowi merespon dinamika politik seperti ini harusnya seperti apa? Diem aja nggak Seperti sekarang ini. Diem aja ngapain direspon? Baik, ini bisa didengarkan sahabat Indonesia bahwa kebangkitan ke PKI yang disuarakan oleh beberapa kelompok itu hanya hoax, alias tidak benar adanya. Hoax dan mau mengacaukan Indonesia. Yes. Dan sayangnya nggak laku. Ya, ini hoax dan mengacaukan Indonesia dan Setiap tidak laku. tahun nggak laku. Ya. Rakyat nggak butuh itu. Ya. Ya kan? Mas, kita bicara tentang komunisme, Ya. ideologi komunisme. Sebetulnya masih laku nggak untuk Indonesia sekarang sih? Enggak. Nggak bisa ya. Udah nggak laku. Ya kan? Potensi PKI untuk bangkit lagi itu ada peluang nggak? Saya rasa nggak ada ya, karena PKI itu sekarang itu sudah bukan ajaran yang lama dari komunis-komunis itu melakukan teorinya tuh sudah diperbaharui ya, bukan teori lamanya udah nggak lagi. Kalau teori barunya ya kita lihat sekarang China. Karena China juga sudah mengarah ke liberal gitu ya. China sendiri sudah mengarah ke kapitalis. Kapitalis, oke. Kapitalis ya, artinya Jadi nggak komunisme murni kayak nggak gitu ya? komunis murni, cuman dalam hal-hal kepentingan negara mereka menganut ajaran-ajaran komunis itu. Artinya untuk melindungi negara dan rakyatnya dia gunakan ideologi komunis itu. Gitu. Tapi kalau untuk kegiatan ekonominya, wah sudah liberal, China Liberal, ya? lebih liberal daripada kita. Oke, thank you. Sahabat Indonesia, kita dapat mendapatkan suatu kesimpulan atau keyakinan diri bahwa hantu PKI yang disuarakan oleh kelompok tertentu yang kata Mas Arief tidak benar adanya dan sekedar hanya untuk menakut-nakuti kita, mengacaukan perdamaian kita. Udah, intinya bahwa PKI itu hanya hantu saja. Anda ditakut-takuti oleh imajinasi PKI pada akhirnya. Maka di sini masyarakat biasa seperti kita yang tidak punya kepentingan, oke, kita harus cerdas menyikapi orang-orang yang mau mencerdasi kita. Harus kita lebih cerdas daripada mereka. Jangan sampai kita terbodohi dan terkibuli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.